Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa minha, dan sebagian daripada perkataan hikmah daripada ulama salaf salihin, qaulu Abi Muhammadin Ar-Radzamari rahimahullah, idza jama'tal mala fa anta wakil wa idza a'taitahu fa anta rasul fal wakil la yakhun war rasul la yamun. Apabila engkau telah mengumpulkan harta, fa anta wakil, maka engkau itu adalah seorang wakil. Wakil artinya seorang yang diserahi tugas. Fa iza a'taitahu, bila mana engkau memberikan akan harta itu, fa anta rasul, maka engkau adalah merupakan utusan. Laksana tukang pos. Fal wakilu la yakhun, seorang wakil itu tidak boleh khianat kepada yang mewakilinya. War rasul la yamunnu, sedangkan seorang utusan itu, seorang pegawai pos itu, la yamunnu, dia tidak boleh merasa berjasa kepada orang yang diantarkannya itu. Yang berjasa itu sebenarnya adalah mursil, orang yang mengutus rasul itu. Yang berjasa kepada kita sepenuhnya adalah orang yang mengirimkan utusan kepada kita. Wa minha qaulu Abi Muawiyah al-Aswadi rahimahullah, man talaba minallahil khairal jazila fala yanamil laila wa la yakil. Ujar Abi Muawiyah al-Aswad, barang siapa menuntut, meminta daripada Allah kebaikan yang besar, maka janganlah tidur di malam hari dan janganlah tidur di siang hari. Artinya menghabiskan waktunya untuk berbuat ibadah kepada Allah, baik ibadah yang langsung kepada Allah atau ibadah kepada Allah namun berupa memberikan manfaat kepada manusia. Wa minha, sebahagiannya lagi, qauluhu, perkataan Abi Muawiyah al-Aswad, man talabal fadla minal li'am fala yalumanna illa nafsah idza uhin. Barang siapa yang mencari akan kelebihan, mencari akan fadilat, keutamaan dari orang-orang yang tercela, dari orang-orang yang jahat, maka janganlah dia mencela kecuali diri sendiri bila mana dia dihinakannya. Orang yang bakhil termasuk orang nang liam. Kalau kita hendak berhutang, jangan hendak berhutang lawan orang yang sudah terkenal bakhil. Kalaupun kita nikat berhutang juga, amunnya kata dihutanginya, jangan salahkan orang lain, salahkan seorang aja. Nah itu maksudnya, man talabal fadla minal li'am fala yalumanna illa nafsahu idza uhina. Wa minha qaulul Fudail bin Iyad rahimahullah, man kathura itabuhu qalla ashabuhu, barang siapa yang banyak celaannya sedikit kawannya. Orang yang banyak celaan kada banyak bisi kawan, qalla ashabuhu. Wa man a'tal fajira faqad a'anahu 'alal fujur, barang siapa yang memberi
baik memberi sedekah, baik memberi hadiah, baik memberi zakat, baik memberi makan, baik memberi apa saja. Fakat barang siapa yang memberi akan orang yang fasik, maka sungguh dia menolong akan si fasik itu atas kefasikannya. Ada lagi perkataan ulama yang lain mengatakan barang siapa yang memberikan satu fasilitas kepada orang yang fasik, berarti dia sama dengan merubuhkan agama Islam. Wa man 'allamal ablaha, barang siapa mengajari kepada orang yang ablah, bodoh. Barang siapa yang melajari kepada orang yang bodoh, faqad dayya'a umrah, berarti dia menyia-nyiakan umurnya bila faidah, tanpa ada faidah. Rugi melajari orang yang bodoh itu. Kenapa? Membuang umur, manfaatnya kadada. Wa man sana'al ma'rufa ma'a kafurin faqad dayya'an ni'mah, barang siapa yang berbuat kebaikan beserta orang yang tidak berterima kasih, maka sungguh dia menyia-nyiakan akan nikmat itu. Kita sudah tahu orang tuh mau dibantu, orang tuh mau diberi, kada berterima kasih kada. Kita bantu berarti membuang-buang duit ngarannya. Faqad dayya'an ni'mah. Wa minha qaulu Bishrin al-Hafi rahimahullah, idza akhallatin nawafilu bil faraid patrukin nawafila. Apabila merusak perbuatan-perbuatan sunat dengan perbuatan-perbuatan yang wajib, tinggalkan yang sunat. Itu sudah jelas sudah. Bila gawian nang sunat nih mengganggu lawan nang wajib, jangan dikarasi. Tinggalkan nang sunat, laksanakan yang wajib. Idza akhallatin nawafilu bil faraid patrukin nawafila. Wa qauluhu, dan perkataannya lagi, man lam yastahsinil hasan lam yastaqbihil kabih, barang siapa yang kadang membaguskan akan yang bagus, itu perbuatan yang bagus dianggapnya biasa, berarti orang ini kadang menjahatkan sesuatu yang jahat, berarti perbuatan jahat pun dianggapnya biasa aja juga. Man lam yastahsinil hasan lam yastaqbihil kabih. Wa qauluhu, dan perkataannya laisa ma'al ikhtilaf i'tilaf, tidak ada beserta berselisih itu kejinakan, kesatuan. Tidak ada beserta berselisih paham, berselisih pendapat, itu kesatuan. Wa minha qaulul Imam Al-Hasanil Basri rahmatullah alaih, perkataan Hasanul Basri, usulus syarr salasatun, pokok akar segala kejahatan itu 3 perkara. Wa furu'uhu sittatun, sedangkan cabang-cabangnya 6. Fal usulu, maka bermulat akar kejahatan, pokok kejahatan, al-hasadu, dengki. Ini akar. Dari dengki itu banyak maksiat-maksiat lain bercabang-cabang. Satu orang yang dengki itu suka bila yang didengkinya itu dapat musibah, sukanya. Nah ini tapaling lawan ajaran agama. Ajaran agama tuh kalau kawan dapat musibah, seorang sedih juga, kadang pun suka. Nah akibat dengki, orang dapat musibah nya gembira.
Orang yang dengki bisa menggibah, bisa menampiling, bahkan bisa membunuh. Jadi dengki itu termasuk penyakit dosa yang sifatnya adalah akar. Kalau kita kau sebuting menghilangkan dengki ini berpuluh-puluh macam, yang lainnya umpat hilangan sifat-sifat yang ada baik di dalam hati. Wal hirsu, hirsu bersangatan tamak, wa hubbud dunia dan mencintai dunia. 3 perkara itu pokoknya kejahatan. Wal furu cabangnya hubbur riyasah, suka dengan kepangkatan, suka dengan kedudukan, suka dengan kemasyhuran, suka diambung orang, suka dipuji orang. Itu satu dosa yang sifatnya hanya cabang. Wa hubbul fakhri, suka kemegahan. Wa hubbus sana, suka pujian. Wa hubbus syiba, suka kenyang. Wa hubbun naum, suka guring. Wa hubbur raha, suka istirahat. Nah, itu merupakan cabang dari kejahatan-kejahatan. Wa minha, dan setengahnya lagi daripada hikmah, man ahabbad dunya zahaba khawful akhirah min qalbihi. Barang siapa mencintai dunia, maka berarti hilanglah ketakutan akhirat dari hatinya. Wala yaftahu abdun ala nafsihi baban minad dunya illa sadda alaihi asyarata abwabin min amalil akhirah. Tidak membuka seorang hamba atas dirinya satu pintu daripada dunia, melainkan menutup dia atasnya 10 pintu daripada amal akhirat. Satu pekerjaan dunia nang kita buka itu bisa menutup 10 pekerjaan akhirat. Kalau 2 nang kita buka cabang daripada urusan dunia, akan menutup 20 pintu daripada akhirat. Wal amilu ala ghairi ilmin, orang yang beramal tapi kada beilmu, kasair ala ghairi tarik, seperti berjalan di atas bukan jalan. Kada mau sampai, lain jalannya. Wa ma yufsiduhu aktsaru mimma yuslihuhu, sesuatu yang ia rusakkan akan dia lebih banyak daripada yang ia baguskan akan dia. Orang tuh beramal tapi kada berilmu, banyak rusaknya daripada kebaikannya. Wala tazalu kariman ala ikhwanika, dan senantiasa engkau itu pemurah atas kawan-kawan engkau, hatta tahtaja ila ma fi aidihim, sampai kamu berhajat kepada yang ada pada tangan mereka. Wa minha miskinun ibnu Adam, kasihan manusia. Miskinun, kasihan manusia. Radhiya, dia senang, bidarin, dengan negeri, halaluha hisabun, yang halalnya dihisab, wa haramuha, yang haramnya azabun azab. Yastaqillu malahu, dia merasa sedikit punya harta. Duit kada banyak, usaha kada banyak, merasa kabun kada banyak. Wala yastaqillu amalahu, dan dia tidak merasa sedikit akan amal ibadahnya. Kada merasa sedikit akan amal ibadahnya. Intaha dzakarahu fi iqdil yawaqid.
Wa minha qauluhu fadhahal mautu ad-dunya, mempermalukan itu kematian akan dunia. Falam yatruk lidhi lubbin piha paraha, maka kematian itu tidak meninggalkan bagi orang yang cerdik pada dunia itu akan kelapangan kegembiraan. Wa minha qauluhu lagi rahimallahu mra'an labisa khaliqa, Allah menyayangi seseorang yang memakai pakaian serba kusut, serba lusuh. Wa akala kisratan, dan makan serba sedikit. Wa laziqa bil ardi, dan dia melekat di tanah, artinya kada bahambal, kada batikar, kada batilam guringnya. Wa baka 'alal khati'ah, dan dia menangis atas dosa-dosanya. Wa da'aba bil ibadah, dan dia terus-menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minha, dan setengah daripada hikmah lagi, 'alal asqam wal amrad ussisat hadhid dunya, atas penyakit-penyakitlah dibina ini dunia. Jadi dunia ini dibangun atas penyakit. Habaka sihha minal asqam, apakah kamu menyangka kamu bahwa kamu sihat dari penyakit? Wa tabra minal amrad, selamat daripada penyakit. Hal takdiru an tanjuwa minal maut, adakah kamu mampu selamat dari kematian? Intaha dzakarahul Habib Abdullah Al-Haddad fi risalatil mudzakarah. Wa min qaulil Hasanil Basri aidan, perkataan Hasan Basri pula, man kanat dzunubuhu fi syahwatihi fa arju lahu taubah, barang siapa adalah dosanya pada syahwatnya, maka aku berharap bagi dia mendapat tobat. Dosa itu ada yang disebabkan karena syahwat, seperti makan makanan yang diharamkan, memandang kepada yang diharamkan, menyentuh kepada yang diharamkan. Itu dosa yang asalnya dari syahwat. Kalau orang yang melakukan dosa tapi asalnya dari syahwat, itu aku berharap orang itu ada tobatnya. Wa man kanat dzunubuhu fil kibri, barang siapa adalah dosanya itu berasal dari kesombongan. Dosa yang diperbuatnya itu berasal dari kesombongan dirinya. Misalnya ia menghinakan orang, menganggap orang remeh, menyakiti orang. Itu dosa-dosa yang asalnya timbul dari kesombongan. Fala turjalahu taubah, maka tidak diharapkan baginya tobat. Artinya sulit sekali orang ini bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilu dzalik, dalilnya apa? Adamu alaihi salam wa iblis. Adam dan Hawa melakukan sesuatu kesalahan, tapi timbulnya dari syahwat. Kan Adam diperbolehkan memakan seluruh apa-apa makanan yang ada di surga kecuali hanya satu buah. Nah, karena syahwat timbul hendak memakan, merasa kayak apa, karena dilarang itu buah itu, tak makan buah tadi. Jadi ada memakan buah itu karena syahwat. Akhirnya dia bisa tobat. Nah, kalau iblis kada mau sujud lawan Nabi Adam. Kenapa? Karena merasa bahwa dirinya lebih mulia daripada Adam. Sampai hari kiamat kada mau tobat iblis itu. Nah, jadi dosa ada juga yang asalnya daripada sombong, ada dosa yang asalnya dari syahwat. Wa qala al-Ahnaf ibnu Qaisin, berkata Ahnaf bin Qais, ikhtara al-hukama min kalamil hikmah arba'ata alafi kalimatin, telah memilih para ahli hikmah daripada perkataan hikmah itu 4.000 kalimat.
Summakhtaru minha arba'ami'ati kalimatin, kemudian mereka memilih dari 4.000 itu disaring lagi jadi 400 kalimat. Summakhtaru minha arba'ina kalimatan, kemudian mereka memilih lagi dari 400 itu arba'ina kalimatan, 40 kalimat. Summa ikhtaru minhu arba'a kalimatin, dari 40 itu disaring lagi jadi 4 kalimat. Jadi 4 kalimat ini merupakan saringan daripada kata-kata hikmah daripada para aulia Allah, daripada para ahli hukama. Al-ula, yang pertama, la tasiqanna bin nisa. Jangan percaya penuh kepada perempuan. Contohnya Nabi Adam. Contohnya Nabi Adam. Nabi itu pelaginan kata Nabi. La tasiqanna bin nisa, jangan percaya sepenuhnya dengan perempuan. As-saniyatu, yang kedua, la tuhammilanna ma'idataka ma la tutik. Jangan kamu sandangakan, jangan kamu buati perut engkau melebihi kemampuannya. Asali satu, yang ketiga, la yaghurrakal mal, janganlah memperdaya akan kamu uli harta, wa in katsura, sekalipun banyak harta itu. Jangan sampai kita tertipu, jangan sampai kita melupakan Allah dan akhirat hanya karena harta. Ar-rabi'atu, yang keempat, yakfika minal ilmi ma tantabi'u bihi, cukup engkau daripada ilmu sesuatu yang kamu ambil manfaat dengannya. Intaha min kitabir rahmah bitibbi. Nah, itulah sebagian daripada perkataan-perkataan yang luar biasa, perkataan-perkataan yang mengandung hikmah daripada para hukama, daripada para ulama dan aulia Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian latifatun bi ahkami ma qalatul arab wa aujazi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Wa amma mu'jizatuhu, adapun mu'jizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala tuhaddu wa la tuhsaru, tidak terbatas terhingga. Mukjizat Nabi tetap dilihat, dirasa sampai hari kiamat. Tidak ada satu karamat bagi para aulia Allah Subhanahu wa taala melainkan itu termasuk bagian dari mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umpamanya ada ulama kaina yang bisa menyembuhkan orang sakit, yang bisa menyembuhkan orang buta. Ada aulia Allah yang bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Itu boleh aja terjadi. Nah, semuaan karamat-karamat itu, karamat-karamat daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
artinya adalah bagian daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umatnya aja lah bisa menghidupkan orang mati, apalagi nabinya. Umatnya aja kau menyembuhkan orang sakit, apalagi nabinya. Setiap karamat berarti itu bagian dari mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa a'zamuha, dan paling besar mukjizat Rasulullah Al-Qur'an. Wal masyhur, bermula yang terkenal, annalladzi arda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ithnatani, bahwasanya yang menyusui akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua orang. Ithnatani, pertama Suwaibatul Aslamiyah. Suwaibatul Aslamiyah, jariyatu Abi Lahab, ba'da thalathati ayyamin maulidihi, sesudah 3 hari dari kelahiran Nabi kita, ila muddati arba'ati ashhurin, sampai masa 4 bulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disusui oleh Suwaibatul Aslamiyah ini. Ba'dama arda'at ammahu Hamzata, sesudah Suwaibah tadi menyusui paman Rasulullah SAW Hamzah radhiyallahu anhu. Hamzah lawan Nabi kita kada begitu selisih banyak umur. Hamzah masih menyusu, Nabi kita lahir. Jadi Suwaibah ini menyusui Hamzah, Suwaibah juga pernah menyusui Nabi kita pun Suwaibah juga. Summa arda'athu, kemudian menyusui akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Halimatu bintu Abi Dzu'aibin Abdullah ibn al-Harith. Wa akmalat radha'ahu, kemudian menyempurnakan Halimah akan menyusui Rasulullah bila bani zaujiha, dengan susu suaminya Al-Harith ibn Abdul Uzza. Wa yarji'ani, dan kembali keduanya Halimah dan yang laki tadi ila Mudharin, ke Mudhar, binasabihima, pada nasab keduanya. Wa kunyatu Halimah, bermula kunyahnya Halimah Ummu Qabsyah. Wa arda'atuhu, dan menyusui akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummuhu, ibunda beliau, qabla Suwaibata, sebelum Suwaibah, salasata ayyamin aw sab'ah, 3 hari atau 7 hari. Rasulullah lahir pertama menyusul Mama Sidin juga, menyusul lawan Ibu Sidin juga. Sesudah 3 hari atau 7 hari hanya disusui oleh Suwaibatul Aslamiyah tadi. Sampai 4 bulan sekian hari menyusui Suwaibah, diserahkannya kepada Halimah As-Sa'diyah tadi. Itu menurut sebahagian riwayat. Wa zakara ba'dhum, dan menyebutkan sebahagian para ahli tarikh, ghairahunna, akan selain yang 3 tadi. Yang 3 siapa? Aminah, Suwaibah, Halimah. Ada yang lain lagi yang menyusui Nabi, siapa? Khawlata bintal Munzir, Khawlah, wa Umma Aiman, wa mra'atan Sa'diyatan, dan ada perempuan dari Bani Sa'ad, ghaira Halimah, selain Halimah. Wa dzakara ghairuhu, dan menyebutkan pulang selain ba'duhum tadi, salasan 3 orang. Ismu kulli wahidatin minhunna Atikah, nama tiap-tiap satu daripada mereka yang bertiga itu Atikah. Ada lagi yang menyusui lain pada itu pulang 3 orang yang menyusui Rasulullah nih. Selain pada yang tersebut tadi ada lagi 3 orang. Yang 3 orang ini ngarannya sama, Atikah. Wa ja'alahu al-murad bikmin, wa ja'alahu, dan menjadikan gairuhu tadi al-murada, akan yang dimaksud bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, wa ana ibnul Awatik, aku Nabi anaknya bubuhan Atikah.
Karena beliau disusui oleh perempuan 3 orang yang bernama ketiga-tiganya adalah Atikah. Wa hunna min Sulaim, mereka dari Bani Sulaim. Wa qala ghairuhu, pulang berkata selainnya, ihdal awatik, salah seorang yang bernama Awatik, Atikatu bintu Hilal ibni Abdi Manab ibni Qusay. Wasaniyatu, yang kedua, Atikah bintu Qurrah Ummu Wahbin Abi Aminah. Wal ula, yang pertama Atikah bintu Hilal tadi, wal ula minhuma, yang pertama dari keduanya Atikah tadi, ammatun lisaniyah, merupakan acil oleh nang kedua. Wasaniyatu, Atikah yang nomor 2, ammatus salisah, acil daripada Atikah nang nomor 3. Wa aslul Atikah, asalnya Atikah fil lughat, pada bahasa Arab, al mutadammihatu bitib, yang bercerumur dengan harum-haruman. Itu artinya Atikah, perempuan yang bercerumur dengan harum-haruman. Wa kana tarqisu ukhtihi Syamma lahu syi'ran radhiyallahu anhuma, dan adalah nyanyian saudari sesusu Nabi As-Samma ngarannya, lahu bagi Nabi syi'ran syair radhiyallahu anhuma. Nabi ada dan sanak sasusu Samma ngarannya. Samma seringkali bernyanyi dengan nyanyian, dengan syair. Hadza akhun li lam talidhu ummi wa laysa min nasli abi wa ammi, padaituhu min mukhwilin wa mu'immi, fa'anmihillahumma pimatanmi. Ujar Samma, ini saudaraku, ini Muhammad saudaraku, tidak melahirkan akan dia oleh ibuku, dan tidaklah Muhammad itu keturunan abahku dan pamanku. Pada itu aku tebus Nabi Muhammad itu min mukhwilin wa mu'immi, dari paman-paman dan sanak ibu dan paman-pamanku dan sanak abah. Maka kembangkanlah dia hai Tuhan pada sesuatu yang kamu kembangkan. Wa awwalu kalamin takallama bihi, awal perkataan yang mengata dengannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi mulai bayi, awal perkataan yang sidin kata la ilaha illallah kudusan namatil uyun warrahmanu la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Nah, itu pemulaan kalimat yang keluar daripada mulutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syukka sadruhu, dan dibelah dada beliau fis sanati salisah, di tahun yang ketiga, min maulidihi, dari lahirnya beliau, awir rabi'ah, atau yang keempat, awairihim, atau selain keduanya. Wa fis sadisati, pada tahun yang keenam, wafatu ummihi, wafat ibunda Rasul, ala khilafin, atas khilaf para ulama. Wara'a alaihi salam al-ghanama li ahli Makkah, dan menggembala Nabi akan kambing milik penduduk Mekah, bil kararit, dengan kararit, al piddah, dengan pirak, artinya dengan upah pirak. Atau hiya, itu kararit, maudhi'ur ra'yi, tempat gembala. Khilafun, itu khilaf. Wa bil khamisa wal 20, pada umur beliau 25, tazawwaja Rasulullah kawin Khadijah binta Khuwailidin, akan Khadijah binta Khuwailid ibni Asad ibni Abdul Uzza ibni Qusay ibni Kilab. Karena tud'a fil jahiliyah, Khadijah itu dipanggil orang pada masa jahiliyah at-tahirah, perempuan yang suci. Itu di masa jahiliyah. Orang-orang kafir mengiau itu at-tahirah, perempuan yang suci. Ummuha, ibunya Khadijah siapa? Fatimah bintu Zaidah ibnil Asam. Wa huwa Nabi ibnu 25 sanatan, umur 25 tahun. Wa asyad ba'dan nikah, dan beliau hidup sesudah nikah,
Aisyah tadi hidup sesudah nikah lawan Nabi arba'an wa ishrina sanatan wa naifa 24 tahun lebih berkumpul Nabi sampat. Fakullu auladihi seluruh anak-anak Rasulullah minha dari Khadijah semuaan. Illa Ibrahim kecuali Ibrahim nang bukan dari Khadijah. Wahia itu Siti Khadijah sayyidatu nisaihi penghulunya perempuan. Wa asbaquhunna dan paling terdahulu di antara perempuan Islam wa nikahan dan nikah. Bini Nabi yang pertama sekaligus perempuan pertama yang masuk Islam. Walam yatazawwaj dan tidak kawin Nabi alaiha atas Khadijah. Semasa Nabi dengan Khadijah, Nabi kada pernah kawin. Wa baqi nisaihi setinggal istri-istri beliau yang lainnya Aisyatu wa Saudatu wa Hafsatu wa Zainabu wa Ummu Salamah Hindun ngarannya wa Zainabu bintu Jahsin wa Juwairiyatu bintul Haris al-Khuzaiyah wa Ummu Habibah wa Maimunah bintul Haris al-Hilaliyah wa Safiyatu bintu Huyai, istri-istri Rasulullah. Fal masyhurat bermula yang masyhur min azwajihi alaihi salam daripada istri-istri Nabi al-muttafaqu alaihinna yang disepakati para ulama atasnya 11 mar'atan 11 perempuan. Banyak orang madakan bini Nabi itu ada madakan 15, ada madakan 20, ada madakan banyak. Cuma yang disepakati oleh para ulama 11. Khamsun min Quraisy 5 orang dari bangsa Quraisy. Khadijah wa Aisyah wa Hafsah wa Ummu Salamah wa Ummu Habibah. Wa amma Juwairiyatu bintul Haris al-Khuzaiyah wa Saudatu bintu Zam'ah wa Zainab bintu Huzaimah wa Zainab bintu Jahsin wa Maimunah bintul Haris al-Hilaliyah. Itu Arabiyatun samuaan bangsa Arab. Wa Safiyatu bintu Huyai sedangkan Safiyah istri Rasulullah min sibti Harun bin Imran alaihi salam itu keturunan Nabi Harun. Ini Safiyah satu-satunya istri Rasulullah yang bukan dari bangsa Arab, itu bangsa Israel. Wa kana sadaquhu alaihi salam adalah jujurannya Rasulullah li azwajihi bagi istri-istri beliau itu isnatai asyrata uqiyatan wa nus ay wa nisbun 12 uqiyah setengah. Wa dzalik yang demikian khamsumi'ati dirhamin 500 dirham. Berapa duit rupiah dihitung? Dirham kita anggap misal 3 gram perak. 3 gram perak berapa? Kali 500. Mata minhunna fi hayatihi, meninggal daripada istri Nabi tadi pada waktu Nabi masih hidup. Pertama Khadijah, mendahului Rasulullah. Yang kedua wa Zainabu bintu Huzaimah. Wa tuwfiya dan wafat Rasulullah anitis al-bawaki, Rasulullah wafat hanya bertinggal lagi 9 istri karena 2 sudah mendahului beliau. Wa qad zakara ba'dhum, sungguh menyebutkan sebagian ulama annahu alaihi salam bahwasanya Nabi tazawwaja ghaira haula, Nabi pernah juga kawin lawan selain mereka yang 11 tadi. Wa jumlatuhunna, jumlahnya isnata asyrata mar'atan 12. Wa ummu waladihi, ummu walad Nabi Ibrahim Mariatul Qibtiyah. Wa ummu waladihi bermula ibu anak Nabi Ibrahim ngarannya Mariatul Qibtiyah.
wa salasu sarari ghairaha, dan 3 ada jariyah selainnya, Raihana wa jariyatani, ada juga jariyah ukhrayani yang lain. Paraihanatu bintu Syam'un ibnu Zaid min Bani Quraizah awin Nadir khilafun. Wa amma auladuhu alaihi salam, adapun anak-anak Rasulullah, pa majmu'ul khilaf, kesimpulan khilaf ulama, ala samaniatin, atas 8. Isnani muttafaqun alaihima, 2 yang disepakati ulama. Al-Qasim wa Ibrahim. Wal asah annahum, anak-anak Nabi yang laki-laki itu salah satu zukur, 3. As-salis yang ketiga Abdullah, wa yuqalu lahu, dikata orang baginya at-tayyib wa tahir. 3 laki-laki anak Nabi kita, Qasim, yang kedua Abdullah atau tayyib atau tahir gelarnya, dan Ibrahim tadi. Wal arba'ul banatu, dan 4 orang putri Rasulullah, muttafaqun alaihinna, disepakati orang atasnya. Akbaruhunna, paling tua putri Nabi Zainab. Wa asgharuhunna Fatimatu sinna, umur. Fatimah paling anum di antara 4 orang anak perempuan Rasulullah. Wakila ujar kil al-akbar, yang paling tua itu Ruqayyah. Wa Ummu Kulsum lam yu'rab laha ismun, tidak dikenal bagi Ummu Kulsum itu namanya. Kan Ummu Kulsum mamanya Kulsum, siapa sebujuran yang ngarannya kada tahu. Pokoknya Ummu Kulsum itu pangaran si Dinda. Wa Ummu Kulsum. Wa wulidat Fatimatu, dilahirkan Siti Fatimah, wa Quraisyun tabnil Ka'bah, orang Quraisy sedang membangun Ka'bah. Qablan nubuwati bi 5 sinin, 5 tahun sebelum jadi nabi, 5 tahun sebelum diangkat menjadi nabi. Au sanata ihda wa arba'in min maulidi abiha, atau ada juga yang mengatakan 41 tahun dari kelahiran abahnya. Ada yang mengatakan bahwa Fatimah ini lahir 5 tahun sebelum kenabian. Ada yang mengatakan 1 tahun sesudah kenabian. Wa auladuhu kulluhum qablan nubuwah, dan anak-anak Nabi itu seluruhnya sebelum kenabian. Jadi sebelum jadi Nabi beranak, sudah jadi Nabi kada ada lagi, illa Ibrahim, kecuali Ibrahim saiko di Madinah. Wa tazawwajaha, dan mengawini akan Fatimah Aliyun oleh Sayyidina Ali bisanati saniyah minal hijrah, tahun kedua daripada hijrah, fi Safar, pada bulan Safar. Wa bana biha, dan mengumpuli Sayyidina Ali dengan Fatimah bil Hijjah, pada bulan Zulhijjah. Tahunan barakso. Bulan Safar nikahnya, Zulhijjah nyar berkumpul. Itu Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah tadi. Nah, walamma balagha alaihi salam, manakala sampai umur Nabi arba'ina sanatan, 40 tahun, atahu Jibril, datang kepada Nabi oleh Jibril, birrisalah, dengan membawa risalah kerasulan. Hingga situ. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana junubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastaghfiruka fi dinina wa anfusana wa ahlana wa kulli shay'in ataitana. Allahumma ij'alna fi kanafika wa amanika wa jiwarika wa iyadika min kulli syaitanir marid wa jabbarin anid wa dhi ainin wa dhi bagin wa min syarri kulli syarr.
إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلام وحقنا بالتقوى والاستقامة وأعدنا من مجمل الدامة في الحال والمال نقص من الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأستاذنا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين. وارزقنا كمال المطابات له ظاهرا وباطنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أيها الراجون منهم شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى